الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teruslah senantiasa kita berjuang dalam meneguhkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi agama agar kita semakin paham dengan ajaran yang Allah amanahkan kepada kita ini, dan juga dengan meningkatkan semangat fastabiqul khairat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat itulah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, Allah akan menolong sehingga tidak akan ada yang berat bagi kita di dalam melakukan ketaatan kepadanya, karena Allah akan memberikan taufiknya dalam usaha kita itu, dan meneguhkan iman serta keyakinan diri kita kepada Allah di alam dunia ini adalah merupakan suatu keharusan. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Allah meneguhkan kalimat keimanan kepada orang-orang yang beriman dengan keteguhan yang betul-betul dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah keteguhan kalimat iman yang akan Allah tetapkan pada diri hamba-hambanya ini adalah nanti ketika kita di alam barzakh ditanya oleh dua malaikat yang akan Allah utus, Munkar wa Nakir. Maka dengan ketetapan di mana Allah meneguhkan kalimat iman itu kepada hamba-hambanya yang menjaga eksistensi keimanannya di dalam hatinya, di dalam perbuatan selama hidupnya, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan mudah dijawab ketika dua malaikat di alam barzakh itu bertanya, sehingga dengan jawaban yang benar itu akan menyelamatkan seorang hamba dari alam barzakhnya sampai akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di bulan Desember, saudara-saudara, dihadapkan oleh satu sangkaan, tuduhan yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Dikatakan bahwa ketika umat Islam tidak memberikan ucapan selamat atau dukungan terhadap satu kegiatan peribadatan umat beragama yang lain, maka dianggaplah umat Islam itu sebagai intoleran. Padahal saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya ingin menegaskan bahwa antara ajaran kita dengan ajaran Nasrani ini sangat berdekatan, saudara-saudara. Bahkan Tuhan yang disembah pun hakikatnya adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah mereka mengimani konsep Trinitas, sementara kita keimanannya adalah konsepnya tauhid, saudara-saudara. Maka
sikap keimanan, keyakinan iktikad dalam akidah orang-orang mukmin dalam mengimani Tuhannya sebagai ketetapan dalam agamanya yang tidak bisa ditawar-tawar, mutlak dan harga mati. Hal itu tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan dan meyakini kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan orang-orang mukmin pun demikian juga, bahwa mereka meyakini kebenarannya dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Azim. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Masing-masing dari mereka mengimani Allah sebagai Tuhan dan sembahan yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, dan mengimani bahwa sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Dia menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus rasul-rasul kepada makhluknya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Orang-orang mukmin tidak mengimani sebagian dari mereka saja dan mengingkari sebagian yang lain, tidak. Akan tetapi mereka mengimani mereka semuanya, para nabi, para rasul sebagai utusannya, dari Nabi Adam alaihi salam sampai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menjadikan salah satu di antara mereka sebagai anak Tuhan. Dan terhadap semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka, kami percayai, kami imani. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dan orang-orang mukmin mengatakan, kami mendengar. Rasul dan orang-orang mukmin mengatakan, kami mendengar wahai Tuhan kami apa yang engkau wahyukan, dan kami taat dalam setiap ketetapan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kami berharap engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami dengan kemurahan-Mu. Engkaulah zat yang mengurus kami dengan karunia yang engkau limpahkan kepada kami, dan hanya kepadamu lah tempat kembali dan tempat kesudahan kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah juga menegaskan tentang kesamaan risalah yang dibawa oleh semua rasulnya, yaitu risalah tauhid. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, hai Muhammad, sebelum kau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, terdapat pengukuhan terhadap keesaan Allah, dan itu merupakan jalan dan misi semua rasul menyampaikan risalah ajaran tauhid ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan adanya penyimpangan tauhid ini, Allah bertanya kepada Nabi Isa, Yesus Kristus, tentang fenomena orang-orang yang mengkultus dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu berkata kepada sekalian manusia, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Nabiullah Isa menjawab dengan mensucikan Allah, tidak sepantasnya bagiku untuk berkata kepada manusia perkataan yang tidak benar, yang bukan hakku untuk aku katakan. Bila aku mengucapkannya, pastilah engkau telah mengetahuinya, sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Engkau mengetahui apa yang dirahasiakan hatiku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui segala perkara, baik yang tampak maupun tersembunyi. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, para nabi itu bagaikan saudara-saudara seayah. Ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun. Para nabi itu bagaikan saudara-saudara seayah, yaitu agama mereka satu, agama tauhid, agama Islam.
dan ibu-ibu mereka, yakni syariat-syariat mereka berbeda-beda. Dan aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Tidak ada nabi selain, tidak ada nabi lain antara diriku dan Nabi Isa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu menyikapi fenomena banyaknya bencana alam di bulan Desember ini. Bahkan kita belum lama memperingati tsunami besar, gempa besar di Aceh, saudara-saudara, yang memakan korban sampai ratusan ribu. Di dalam Al-Quran pada surah Maryam ayat 88 sampai 91 Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda taqadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagian kaum musyrikin berkata, Allah yang Maha Pengasih memiliki seorang anak laki-laki. Sungguh kalian telah mengucapkan perkataan yang sangat mungkar. Hampir saja 7 lapis langit terpecah dan goncang akibat perkataan itu. Dan hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh berjatuhan karena begitu besarnya kemungkaran yang menganggap Allah, Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki anak. Sungguh tidak layak bagi Allah yang Maha Pengasih memiliki seorang anak. Untuk meredam protes dan murka semesta, perbanyaklah kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, mensucikan, mengesahkan, mengagungkan Allah. Perbanyak sujud beribadah kepadanya dengan penuh ketundukan dan rasa takjim yang tinggi, agar ada sinerginitas dengan semesta ini yang tunduk dan selalu bertasbih kepada Sang Penciptanya. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ar wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. 7 langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya, kata Allah, mereka senantiasa mengucapkan tasbih. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini melainkan ia bertasbih dan bertahmid memuji Allah. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya sehingga tidak segera mengazab mereka, namun mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat di antara mereka. Maka saya tutup, ma'asyiral muslimin, khutbah di kesempatan siang yang berbahagia ini dengan menyampaikan sebuah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Sungguh telah ingkar, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, salah satu dari 3 Tuhan. Mereka berkata Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang satu. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, kata Allah, pasti akan menimpa orang-orang kafir di antara mereka itu azab yang pedih. Inilah saudara-saudara ma'asyiral muslimin, iktikad keimanan dan keyakinan akidah kita umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. Toleransi dalam hal muamalah itu dibolehkan, tapi tidak dalam akidah, praktik ibadah dan keimanan. Sebagai bentuk toleransi, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Silakan kau jalankan ibadah menurut kepercayaanmu, menurut keyakinan kalian, dan kami pun akan menjalankan ibadah sesuai keyakinan kami dalam agama Islam, bahwa akan menjadi kafirlah kami jika membenarkan trinitas kalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسابحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكافرة والمبتدعة والمشركين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعل علماءنا وأمراءنا من الصالحين المتقين. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين، ربنا أسلمنا إليك فإنك تحب المسلمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.